Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Widya dengan NIM 224110402019 dari kelas 3 PAIA. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab tugas UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan urgensi memahami sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Nah, urgensi memahami sumber belajar PAI berbasis multimedia ini itu sangat penting bagi calon guru PAI. Karena seperti yang sudah kita ketahui ya, yang namanya teknologi itu semakin kesini itu semakin berkembang dan semakin canggih. Sehingga kita sebagai guru PAI itu harus mengikuti perkembangan zaman teknologi yang dimana teknologi ini tuh semakin kesini itu semakin canggih. Jadi kita sebagai calon guru PAI itu tidak boleh ketinggalan mengenai perkembangan teknologi sekarang. Nah, urgensinya apa kita sebagai calon guru PAI itu memahami sumber belajar PAI berbasis multimedia karena dengan menggunakan multimedia pembelajaran yang interaktif ya, itu akan meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Jadi, dengan adanya multimedia interaktif, nantinya dalam pembelajaran itu akan terasa lebih menyenangkan, lebih menarik, tidak membosankan, dan pembelajaran yang tadinya monoton itu menjadi lebih menyenangkan dan mengasyikkan. Sehingga minat anak-anak pun dalam belajar PAI ini akan meningkat. Sehingga yang tadinya itu bosen, kemudian yang tadinya itu tidak bersemangat dalam belajar PAI, nah dengan multimedia interaktif ini nanti akan menjadikan anak-anak itu semangat dan minat dalam belajar PAI. Nah, selain itu, urgensi yang lain itu kenapa sih kita penting memahami sumber belajar PAI berbasis multimedia, yaitu akan meningkatkan kreativitas dan inovativitas kita sebagai guru PAI. Nah, dengan adanya sumber multimedia yang interaktif ya, nantinya kita sebagai guru PAI itu akan selalu mencari cara bagaimana mencari dan memberikan solusi yang tepat dalam pengajaran. Bagaimana agar nantinya pembelajaran itu selalu menyenangkan dan tidak membosankan. Sehingga kita akan selalu berkreativitas dan menemukan hal baru yang dapat digunakan untuk pembelajaran nantinya. Kemudian pentingnya juga kita itu harus mengikuti perkembangan teknologi. Kenapa penting? Karena kita itu harus mengikuti perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Jadi kita sebagai guru PAI itu tidak boleh ketinggalan info mengenai perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Karena teknologi zaman sekarang itu semakin kesini itu semakin canggih. Jadi kita sebagai guru PAI itu harus pintar-pintar mempelajari teknologi sehingga nantinya itu kita bisa manfaatkan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran pun yang tadinya membosankan, kemudian monoton, kemudian membuat siswa itu tidak bersemangat, jadi siswa itu semakin meningkat semangatnya dalam belajar PAI. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan teori-teori dasar psikologi pendidikan yang erat kaitannya dengan urgensi multimedia pembelajaran. Nah, teori-teori psikologisnya itu diantaranya yang pertama yaitu ada teori kognitif. Nah, teori kognitif ini itu yang sudah kita ketahui ya, yang namanya teori kognitif itu adalah teori yang lebih menekankan pada pemahaman dan pemikiran siswa dalam pembelajaran. Nah, karena di dalam multimedia interaktif itu kan menggunakan berbagai video, animasi yang menarik, gambar-gambar, kemudian ya intinya yang kayak gitulah ya, yang menarik. Nah, dengan itu akan meningkatkan pemahaman dan pemikiran siswa dalam pembelajaran. Jadi dengan multimedia interaktif, pasti siswa itu akan lebih mudah menangkap materi pembelajaran sehingga teori ini itu bisa dikaitkan dengan urgensi multimedia pembelajaran karena multimedia pembelajaran itu di dalamnya itu memuat video-video, audio, gambar. Nah, dengan adanya hal itu akan membuat pemahaman dan pemikiran siswa itu lebih
meningkat dan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Kemudian teori yang kedua yaitu ada teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini teori membangun dengan membangun pengetahuan. Jadi dengan multimedia yang interaktif dalam pembelajaran itu akan membangun pengetahuan siswa untuk lebih berproses, lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, seperti contohnya yaitu siswa itu akan lebih aktif menjawab pertanyaan dari guru, kemudian siswa itu akan lebih berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah dengan baik. Kemudian teori yang ketiga yaitu ada multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, yang namanya kecerdasan majemuk itu kan ada banyak ya. Jadi kita sebagai guru itu harus memahami karakteristik setiap siswa itu memiliki kemampuan dan potensi yang seperti apa sih, sehingga nantinya kita itu dapat menggunakan multimedia yang seperti apa untuk yang cocok, yang pas dalam pembelajaran, sehingga tidak salah dalam menerapkan multimedia dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran PAI dan keunggulan dan kelemahannya. Nah, yang pertama yaitu ada Marbel PAI, yaitu Mari Belajar Pendidikan Agama Islam. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh para guru dalam pembelajaran PAI, karena di dalamnya itu terdapat banyak sekali materi ke-PAI-an yang bisa digunakan dalam pembelajaran PAI. Nah, dalam aplikasi ini juga di dalamnya itu ada berbagai video-video, gambar, dan audio yang menarik, sehingga pasti akan menarik ketertarikan siswa untuk mempelajari PAI, karena di dalamnya itu banyak-banyak gambar-gambar interaktif yang bisa meningkatkan kesenangan dan keasyikan para siswa dalam belajar PAI. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya di dalamnya ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan untuk belajar PAI. Kemudian ada permainan-permainan yang bisa digunakan. Kemudian ya itu karena interaktif, jadi pasti siswa akan lebih suka. Kelemahannya apa? Kelemahannya aplikasi ini sepertinya diperuntukkan hanya untuk anak-anak seperti anak TK dan SD. Jadi untuk anak SMP, SMA, dan mahasiswa itu sepertinya tidak bisa menggunakan aplikasi ini, karena di dalamnya itu kayak didesain khusus untuk anak-anak. Kemudian yang kedua itu ada Quizizz ya. Pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya Quizizz ya. Quizizz itu kan aplikasi yang bisa digunakan oleh kalangan manapun ya, bahkan bagi para bisnis itu juga bisa menggunakannya. Nah, yang namanya Quizizz itu bisa digunakan bagi anak-anak SD, TK, atau mungkin bahkan kemudian ada SMP, bahkan kita sebagai mahasiswa pun kadang masih menggunakan Quizizz. Nah, Quizizz ini itu merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk kuis ya, seperti kuis. Nah, di dalamnya juga banyak fitur-fitur ya. Ada kuis, kita bisa membuat soal seperti kuis, kemudian isian singkat, esai, kemudian salah benar, kemudian mencocokkan dan lain sebagainya. Nah, dalam Quizizz ini juga nantinya ketika kita sedang mengisi soal itu seperti ada permainan. Jadi ketika kita sedang mengisi soal itu seperti kita tuh sedang bermain. Nah, jadi itu pasti nanti akan meningkatkan minat anak-anak dalam belajar PAI. Nah, keunggulannya apa? Ya, unggulannya itu jadi kita itu seperti belajar sambil bermain. Nah, itu keunggulannya. Dan di dalamnya juga banyak-banyak fitur interaktif ya. Bukan interaktif. Menyenangkan seperti permainan gitu. Kemudian kelemahannya apa? Kita harus selalu terhubung dengan internet. Jadi kalau kita main Quizizz tidak ada internet pasti tidak akan bisa. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu ada Mi'raj Muslim Kids. Nah, Mi'raj Muslim Kids ini agak mirip seperti Marbel PAI ya. Jadi di dalamnya itu memuat gambar-gambar, fitur-fitur, video yang berkaitan dengan pelajaran PAI. Nah, di sini di dalam aplikasi ini juga terdapat khotbah, video-video khotbah yang bisa diakses bagi para penggunanya. Nah, kemudian keunggulan Mi'raj Muslim Kids ini yaitu gambarnya banyak, interaktif, kemudian banyak fitur-fitur yang bisa digunakan ya, ada permainan juga, buku, hadis, dan lain sebagainya.
kelemahannya apa? Kelemahannya ini sama seperti Marvel ya, hanya bisa diperuntukkan untuk anak-anak, hanya untuk anak-anak seperti anak SD dan TK dan sebagainya ya, bukan untuk anak SMP ataupun SMA atau malah mahasiswa. Kemudian kelemahannya, itu tadi kelemahannya hanya untuk anak-anak. Nah, kemudian untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan penggunaan aplikasi tadi dalam pembelajaran PAI. Nah, uh, uh, penggunaannya yang pertama yaitu dari Marbel, aplikasi Marbel itu bisa digunakan untuk pembelajaran PAI, salah satunya untuk bisa mengetahui rukun. Kita hanya bisa mengklik, kita bisa langsung mengklik dan menjalankan mau fitur yang seperti apa, karena di dalamnya itu ada banyak fitur ya, salah satunya itu ada 25 Nabi dan Rasul, rukun iman, rukun Islam, kemudian buku-buku, kemudian kisah Nabi, Khulafaur Rasyidin. Nah, kita hanya perlu memilih mau belajar tentang apa. Jadi nanti akan langsung otomatis muncul materinya. Nah, kemudian yang kedua ada quizzes. Nah, dengan quizzes ini nanti kita sebagai guru bisa membuat soal atau kuis yang berkaitan dengan PAI. Nah, dengan kuisnya itu di dalamnya bisa kita masukkan seperti gambar-gambar, video ataupun apapun yang interaktif, sehingga nanti anaknya itu bisa menikmati dan merasa menyenangkan gitu. Kemudian penggunaan untuk Mi'raj Muslim Kids itu misalnya itu sama seperti Marbel ya, karena di dalamnya itu banyak-banyak fitur-fitur PAI-an. Jadi langsung saja nanti kita mau memilih fitur yang seperti apa. Misalnya fitur kisah Nabi, kemudian ada fitur hadis. Nah, di dalam Mi'raj Muslim Kit ini itu ada apa ya, kayak semacam khotbah, video khotbah yang bisa ditonton oleh anak-anak. Kemudian juga ada hadis dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.